Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zawa Maulin Sabirlia dengan NIM 101240061 dari kelas SAC, jurusan Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai bab yang saya terima, bab amar dalam mata kuliah Kaidah Usuliyah. Kita langsung masuk ke pengertian amar. Secara bahasa, amar terambil dari masdar, ya amar yang berarti perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Subki, amar yaitu tuntutan untuk berbuat, bukan untuk meninggalkan yang tidak ada latar, atau yang ditinggalkan, atau yang sejenisnya itu. Tetapi definisi yang sering para ulama pakai itu adalah permintaan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Adapun ciri-ciri amar, yang pertama, adanya pihak yang memerintah. Yang kedua, adanya pihak yang diperintah. Yang ketiga, perintah itu bersifat ilzam atau kewajiban yang harus dilaksanakan, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya terhadap kewajiban kepada makna lain. Jenis-jenis amar dari Al-Quran mengenai Al-Quran dan hadis itu tidak selalu bermakna wajib. Maknanya bisa bergantung pada konteks lafadz, kalimat, atau situasi yang melatar belakanginya. Adapun beberapa jenis amar, yang pertama itu adalah wajib. Perintah yang harus dilakukan secara pasti dan tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua itu adalah sunnah atau anjuran, perintah yang tidak bersifat mengikat, melainkan menganjurkan atau anjuran. Yang ketiga itu risyad atau ajakan atau petunjuk. Perintah yang bermakna sebagai arahan, petunjuk atau bimbingan untuk kemaslahatan. Dari beberapa jenis yang tadi saya sebutkan, hal itu dapat menunjukkan bahwa perintah itu bisa dilihat baik dari dalil, konteks lafadz, maupun situasi yang melatar belakanginya. Dengan begitu, kita sebagai seorang muslim dapat lebih mudah dan dapat lebih tepat dalam memahami hukum. Kita lanjut ke dalil dan penjelasan yang berkaitan dengan amar. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya kerjakanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat dan sholat itu adalah kewajiban seorang muslim dan tidak boleh dilanggar dan harus dilaksanakan. Dan amar di sini adalah bermakna kewajiban karena sholat adalah ibadah yang tidak boleh gugur. Sama halnya seperti zakat, itu adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan, adalah kewajiban ya. Jika ditinggalkan adalah berdosa dan akan di-list di neraka. Astagfirullahaladzim. Amar itu pada asalnya menunjukkan wajib, kecuali ada korina atau indikasi lain yang memalingkannya. Selanjutnya ada beberapa contoh penerapan di kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Itu adalah kita sebagai contohnya, kita sebagai mahasiswa, kita lagi sibuk kuliah mungkin, sibuk presentasi, sibuk kelompok, sibuk skripsi, bahan apapun itu. Tapi kita di sini masih bisa masih bisa menunaikan sholat 5 waktu dengan keadaan tepat atau waktu yang tepat, tidak diolor-olorkan. Seperti itu contoh penerapan sholat. Terus untuk penerapan zakat, jika kita sudah punya usaha atau apapun itu, usaha online ataupun apa, kita wajib
mengeluarkan zakat ketika udah mencapai nisab kita gitu. Jadi di sini sudah paham ya kalau sholat zakat itu adalah kewajiban dan perintah untuk umat Islam, umat Muslim sebagai umat Muslim yang perintah yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dilakukan. Kita lanjut ke kaidah-kaidah amar. Yang pertama itu saya akan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah amar. Yang pertama, amar menunjukkan wajib, kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkan. Yang kedua, amar mengharuskan larangan atas kebalikannya. Yang ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera, kecuali ada petunjuk. Yang keempat, amar yang datang setelahnya ada larangan, hukumnya seperti semula. Kelima, amar yang terdapat pada pertanyaan, maka hukumnya boleh. Yang keenam, perintah itu tergantung pada nama. Apakah perintah itu adalah menuntut pada peningkatan. Yang keenam, 7, amar dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih. Itu mungkin 6 yang bisa saya sebutkan. Jika kurang jelas atau bagaimana, bisa dilihat di makalah tulis tangan saya yang sudah di Google Classroom. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menambah ilmu buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan lebih. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Jika ada kurang jelas, mohon maaf jika suara saya tidak serak-serak karena lagi sakit tenggorokan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.